silakan duduk nah. Asli Bu. Eh, Sebelum itu kalau boleh bertahu ibu berbicara dengan siapa ya? Jadi Bu, perkenalkan nama saya Putri dari kelas 12 MIPA 4. Nak Putri ya. Iya Bu. Apa kabar Nak Putri? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah ya Nak. Nak Putri ini dari mana? Gurunya nggak masuk ya? Jadi Bu, saya dari kelas. Jadi guru saya itu berhalangan masuk, jadi saya kesini Bu. Kalau boleh buat tahu gurunya siapa ya? Pak Yanto Bu, guru mata pelajaran matematika peminatan. Pak Yanto ya. Iya memang Pak Yanto dari tadi pagi itu belum datang. Oh begitu ya Bu. Iya Nak. Ngomong Nak Putri kemarin menemui ibu itu mungkin ada tujuan tertentunya atau Nak Putri sedang memiliki masalah? Jadi Bu, maksud saya datang ke sini, saya mau cerita Ibu. Tapi saya masih ragu Ibu, bingung mau cerita dari mana dulu. Jadi begini ya Nak. Nak Putri tidak perlu ragu sama ibu. Nak Putri bisa mengatakan semua yang Nak Putri yang katakan. Sebelumnya Nak Putri apakah tahu jumlah guru BK yang ada di sekolah kita ini Nak? Sudah Ibu, ada Ibu dan Ibu Nova ya? Iya betul Nak. Jadi kita di sini tuh punya dua guru BK, Ibu dengan Ibu Nova. Nah, kalau misalkan Nak Putri ragu bercerita dengan Ibu, Nak Putri bisa bercerita dengan Ibu Nova untuk membantu Nak Putri menyelesaikan masalahnya ini. Nak Putri bisa memilih guru sesuai dengan nyamannya Nak Putri. Mungkin saya rasa dengan Ibu saja, karena saya juga agak canggung kalau dengan Ibu Nova. Dan juga saya juga tidak terlalu dekat dengan Ibu Nova, jadi ya saya rasa saya dengan Ibu saja. Ya baiklah Nak. Ibu nanti berharap kalau nantinya itu Nak Putri tidak perlu ragu dalam bercerita, ataupun kalau masih ragu, Ibu kan di sini tuh dilandasi dengan asas kerahasiaan, jadi tidak mungkin Ibu akan menyebarluaskan semua apa yang diceritakan oleh Nak Putri kepada Ibu. Oh begitu ya Bu. Baik Ibu. Jadi saya tidak, dari pernyataan Ibu saya jadi tidak ragu nanti kedepannya jika ingin bercerita kepada Ibu. Dengan mendengar itu saya merasa lebih lega. Dan Ibu juga berharap ya Nak, kedepannya Nak Putri bisa lebih aktif lagi menyampaikan tentang masalahnya, biar nanti kita bisa lebih mudah mencari akar permasalahannya, dan kita juga bisa bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalahnya Nak Putri. Baik kalau begitu Ibu. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita atur dulu kontrak waktunya ya. Kalau dari ibu punya saran itu kita akan melakukan 3 kali pertemuan dengan durasinya itu sekitar 30 menitan setiap pertemuannya ya. Karena kan Nak Putri bisa ada kesempatannya itu pas jam istirahat saja kan? Gimana menurutnya Nak Putri? Saya rasa boleh Ibu, karena waktu saya juga cuman waktu luang saya itu Ibu cuman pada saat jam istirahat juga, jadi saya rasa saya setuju. Oke, baiklah. Jadi kita sepakati ya, kita akan bertemu 3 kali pertemuan dengan estimasi waktunya itu 30 menit. Sebelum itu kita atur dulu posisi duduknya Nak Putri, apakah sudah nyaman atau mau bertukar tempat? Alhamdulillah saya rasa sudah nyaman. Oke, kita mulai saja ya Nak. Apa yang ingin Nak Putri sampaikan kepada Ibu? Jadi begini Bu, sebenarnya saya kesini karena disarankan oleh wali kelas, karena katanya saya sangat malas belajar Bu, makanya nilai saya setiap semester menurun. Oh begitu ya Nak.
Mungkin wali kelasnya Nak Putri belum sampaikan ke ibu ya tentang hal ini karena kan seharusnya ini sudah menjadi tugasnya ibu. Tapi alhamdulillah Kak, kalau wali kelasnya Nak Putri sudah menyampaikan untuk Oh iya Bu. Dan juga saya kemari karena sudah didesak sama wali kelas dan teman-teman saya, makanya saya kesini Bu. Tapi kan ibu mau bertanya dulu. Nah Putri datang kemari secara sukarela kan, bukan karena dipaksa. Eh, Memang kemarin-kemarin itu sempat didesak oleh guru dan teman-teman saya. Tapi saya sadarkan kesalahan saya, jadi saya datang ke sini dengan sukarela ini. Oh begitu ya Nak. Kalau boleh ibu tahu bagaimana perasaan kamu saat mengalami masalah ini? Jadi begini Bu, saya kan dulunya waktu kelas 10 sampai 11 itu cukup kompeten. Terus seiring berjalannya waktu, nilai saya menurun pada saat kelas 11. Nah, menuju kelas 12 itu, dan pas kelas 12 benar-benar menurun drastis Ibu. Oh iya. Kira-kira apa penyebab Nak Putri ini nilainya itu bisa menurun? Kalau menurut saya sih Bu, karena pada saat kelas 11 itu 11 akhir saya sudah malas belajar Bu. Saya merasa saya sangat tidak punya gairah dan juga semangat untuk belajar. Begitu Nak. Kalau boleh tahu lagi nih, apa yang bisa menyebabkan Nak Putri menjadi malas belajar? Mungkin ada beberapa faktor yang bisa Nak Putri ceritakan. Begini Bu, semasa kelas 11 kan pernah menerima layanan karir. Nah, terus saya mendapat hasil analisis minat dan bakat saya. Di situ dijelaskan bahwa saya sangat cocok jurusan impian dengan minat dan bakat saya, Bu. Dari situ saya merasa sangat senang, Bu, tapi perasaan itu berlangsung tidak lama. Seperti itu ya Nak. Kenapa seperti itu Nak? Maksudnya Ibu boleh tahu nggak? Dari situ Bu, mulai muncul pikiran-pikiran yang tidak bagus. Saya berpikir apa yang sedang saya lakukan sekarang, untuk apa saya belajar sekeras ini, untuk siapa sih sebenarnya saya belajar, kan nanti saya juga pasti tidak bisa melanjutkan pendidikan saya, jadi ya untuk apa saya belajar. Begitu ya Nak. Kalau boleh tahu lagi Nak, kenapa Nak Putri bisa berpikiran seperti itu? Karena kan tadi Nak Putri mengatakan bahwa Nak Putri ini tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi begini Bu, saya juga tidak yakin bisa melanjutkan pendidikan saya karena saya melihat ekonomi orang tua saya yang tidak memungkinkan, dan kebetulan saya kan anak pertama. Terus saya masih punya tiga orang adik saya yang pada masih kecil-kecil Ibu. Oh begitu ya Nak. Bagaimana perasaan Nak Putri saat memikirkan hal yang seperti itu? Saya merasa bingung Bu, dan agak sedih karena faktor ini. Saya juga memiliki banyak ketakutan tentang masa depan saya. Saya takut tidak bisa meraih impian saya. Saya betul-betul takut hanya menjadi beban dan tidak bisa membantu kedua orang tua saya, Bu. Karena Ibu sangat paham apa yang sedang kamu alami sekarang ini. Jadi begini ya Nak, bagaimana jika kamu mencoba untuk melihat apa sih pentingnya belajar itu, terus apa sih gunanya belajar bagi diri kita? Begini, Nak Putri mengalami hal semacam ini itu karena Nak Putri itu sedang mengalami ketakutan yang lumayan besar terhadap masa depannya Nak Putri. Makanya pikiran-pikiran negatif tersebut itu semuanya pada muncul Nak. Itulah yang bisa menyebabkan Nak Putri mengalami hal seperti ini. Dan juga Ibu mau Nak Putri ketahui tentang
bagaimana pentingnya belajar bagi Nak Putri. Kalau begitu Ibu mau tanya dulu nih sama Nak Putri. Menurutnya Nak Putri, apa sih pentingnya pendidikan bagi Nak Putri? Menurut saya sih, menurut saya Bu, saya akan menjadi lebih pintar, lebih berwawasan juga, lebih pandai bergaul dengan orang-orang sekitar saya. Itu pun pernah saya rasakan sewaktu di kelas 10. Oh iya, kan tadi Nak Putri sudah mengatakan bahwa Nak Putri cukup berkompeten dari waktu kelas 10 ya. Kalau juga Nak Putri juga sudah tahu apa sih pentingnya. Kalau menurut Nak Putri, jika pendidikan Nak Putri langsung saja terhenti di kelas 11 saat itu bagaimana? Karena kan kita manusia pastinya butuh lebih banyak pengetahuan lagi. Kita akan menggunakan pengetahuan itu di kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana? Iya sih Bu, Iya kan? saya bingung. Dan juga kalau misalkan nanti Nak Putri punya rezeki untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, itu kan bisa menjadi bekalnya Nak Putri untuk berkuliah lagi. Jadi sekarang menurut Nak Putri, apakah belajar itu sudah tidak penting? Saya pikir belajar itu sangat berguna. Walaupun nantinya saya tidak bisa berkuliah, setidaknya saya bisa membantu orang tua di rumah. Iya Nak, seperti itu ya. Nak Putri tidak perlu terlalu takut ya, Ibu yakin pasti bisa nanti berkuliah juga. Iya Bu. Begini Nak, Ibu juga menyarankan Nak Putri bisa berbicara dengan orang tuanya Nak Putri tentang perasaan dan juga harapan Nak Putri ke depannya mengenai pendidikan lanjutannya ini. Mungkin kalau Nak Putri berbicara lebih awal dengan mereka, mereka itu bisa memikirkan dan juga mengusahakan hal tersebut. Nah, dan juga nantinya Nak Putri bisa memilih waktu untuk berbicara dengan mereka. Pastikan bahwa keadaan orang tuanya Nak Putri itu lagi baik saja ya. Baik Ibu. Dan mereka mengerti perasaan kamu sekarang. Setiap manusia pasti melewati hal tersebut dalam hidupnya. Dan Ibu ingin Nak Putri mengetahui bahwa Nak Putri ini tidak sendiri. Ada Ibu yang bisa menjadi tempat ceritanya Nak Putri. Iya Bu, baik atas terima kasih atas kesediaannya. Iya, itu sudah menjadi tugasnya karena memang sangat tidak mudah melewati masa-masa yang seperti ini. Tapi Ibu sangat yakin bahwa Nak Putri pasti bisa melewatinya dan juga masalah ini pasti akan terselesaikan. Nak Putri tidak perlu khawatir ya, Nak Putri bisa berpikir lebih positif lagi ya, biar nanti proses menyelesaikan masalahnya ini juga lebih mudah. Baik Ibu. Nah, seperti itu ya. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana perasaannya Nak Putri sekarang ini? Alhamdulillah sih Ibu, saya sekarang merasa lebih lega karena saya telah mencurahkan isi hati saya. Saya juga lebih tenang setelah mendapat nasihat dan masukan dari Ibu. Saya merasa bisa berpikir lebih jernih lagi setelah ini Bu. Dan juga saya punya gambaran tentang rencana saya untuk menyelesaikan masalah yang saya alami ini Bu. Alhamdulillah ya Nak. Kalau begitu silakan nanti Nak Putri melakukan langkah-langkah yang sudah kita diskusikan tadi ya. Kan Nak Putri sudah paham ya apa yang akan kamu lakukan. Iya betul Ibu. Kalau begitu, kalau Nak Putri sudah paham, boleh nggak Nak Putri refleksikan kembali apa yang akan pertama-tama kamu lakukan nantinya? Jadi Bu, yang pertama-tama yang akan saya coba mengubah pikiran saya yang kurang baik tentang belajar ini. Saya juga akan tanamkan pada diri saya bahwa belajar itu bagian
bagian terpenting dalam hidup saya, karena dengan belajar saya bisa mendapat wawasan lebih banyak lagi yang dapat saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari saya. Kemudian untuk masalah kelanjutan pendidikan, saya nanti akan insya Allah mencoba bicarakan dengan orang tua saya. Alhamdulillah ya, ternyata anak putri sudah sangat paham langkah-langkah yang akan dilakukan nantinya oleh anak putri. Ini berharap semoga nanti rencananya anak putri berjalan dengan lancar. Ingatlah bahwa setiap orang pernah melewati tantangan dalam belajar. Dan sekarang ini Nak Putri itu sudah berusaha mengatasi hal tersebut. Itu merupakan tanda bahwa kamu memiliki kekuatan dan juga tekad untuk terus berkembang. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Nanti Ibu akan memberikan catatannya, itu catatannya berupa beberapa latihan dan juga dalam sesi mendatang yang akan membantu Nak Putri merasa lebih mudah menghadapi masalahnya. Dan juga catatannya itu ada berisi tentang konseling kita hari ini, biar minggu depan itu kita bisa melakukan evaluasi dan juga bisa memonitoring perkembangan dari langkah-langkah yang telah kita bahas tadi. Baik Ibu. Untuk itu untuk LKPD-nya nanti Bu kasih terpisah ya. Baik Ibu kalau begitu. Iya, untuk pengumpulan LKPD-nya nanti Ibu akan informasikan lagi. Baik Ibu, saya rasa juga kayaknya waktunya sudah mau habis ya, sudah terpenuhi tadi sesi konseling ini. Terus jam selanjutnya juga katanya teman-teman saya sudah mau ada. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih atas bantuannya Ibu. Hati-hati ya Nak. Iya Bu, assalamualaikum.